Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Fatihah. Di sini saya akan melanjutkan video yang kemarin, yaitu masih membahas dua buku. Yang pertama buku The History of the Quranic Text karya Muhammad Mustafa Al-Azami, dan buku yang kedua buku Rekonstruksi Sejarah Al-Quran karya Taufik Adnan Amal. Selamat menonton, semoga bermanfaat. Langsung saja pada buku yang pertama, yaitu buku The History of the Quranic Text karya Muhammad Mustafa Al-Azami. Di sini saya akan membahas dua bab, yaitu bab 9 dan bab 10. Langsung ke bab 9. Bab 9 menjelaskan tentang sejarah ilmu tulisan Arab kuno. Nah, di sini menjelaskan tentang asal-usul karakter bahasa Arab, sifatnya itu masih spekulatif. Pengarang sebuah kajian tentang perkembangan skrip bahasa Arab menyatakan bahwa semua skrip Arab itu berasal dari alfabet Funisia, karena bahasa Arab tampaknya yang paling jauh terisolasi. Perubahan drastis dalam susunan spatial memberi isyarat bahwa kemungkinan skrip bahasa Nabatean atau Syriac menjadi perantara perkembangan skrip bahasa Arab. Theodor Noldek pada tahun 1865 mengakui bahwa skrip Nabatean ini memberi pengakuan terhadap yang mempengaruhi perkembangan skrip Arab Kufi. Nah, setelah itu banyak orang yang mengikuti pendapatnya. Tetapi setengah abad kemudian kesepakatan pendapat tersebut mulai pudar ketika Starkey membuat teori bahwa bahasa Arab itu berasal dari tulisan Syriac yang berbentuk meruncing. Nah, menurut Dr. Jum'a, telaah kajian menyeluruh yang dilakukan oleh para ilmuwan yang memiliki otoritas membuktikan bahwa bahasa Arab telah mengambil tulisan mereka dari Nabatean. Nah, di dalam asal ini dia mengutip sejumlah ilmuwan seperti Abbott dan Wilkinson. 5 inskripsi dalam buku Abbott yang menjadi dasar kesimpulan skrip Arab berasal dari skrip Nabatean. Yang pertama, inskripsi Nabatean di atas batu fi Alim. Yang kedua, inskripsi Arab Imru al-Qais. Yang ketiga, inskripsi Arab dari Zabad. Yang keempat, inskripsi Arab di Haron. Yang kelima, inskripsi Arab di al-Jimal. Nah, di antara ilmuwan itu terdapat perbedaan pandangan secara umum tentang apa yang menjadi tulisan Nabatean atau inskripsi Arab. Ada beberapa inskripsi Arab dari abad 6 Masehi yang menyerupai tulisan Arab yang digunakan pada abad pertama Hijriah atau ke-7 Masehi. Di antaranya yang pertama, inskripsi 3 bahasa sebelum Islam dalam bahasa Arab, Yunani, dan Syriac di Zabad, Suriah Utara, bertanggalkan 512 Masehi. Yang kedua, inskripsi bahasa Arab lainnya sebelum Islam di Jabal Asis, Damaskus. Yang ketiga, Hanan, inskripsi bahasa Arab sebelum Islam, kira-kira tahun 508 Masehi. Yang keempat, inskripsi Islam di atas Jabal Salah, Madinah. Menurut Hamidullah, ini kemungkinan besar tertulis dalam ukiran pada waktu perang Khandaq, kira-kira tahun 5 Hijriah. Nah, terus masalah skrip Arab ini sangat luas, dan di luar pembahasan ini, sebagaimana sebagian orientalis telah membuat orang bingung tentang Al-Quran yang ditulis dalam skrip Kufi. Contohnya, batu nisan dari Aswan dengan inskripsi tahun 31 Hijriah, Profesor Ahmad menganggap sebagai inskripsi Kufi yang tertua. Terus yang kedua, inskripsi dalam skrip Kufi dekat Ta'if menuliskan doa pada tahun 40 Hijriah. Terus yang ketiga, Dam atau bendungan Muawiyah dekat Ta'if dengan inskripsi Kufi yang tidak dihiasi pada tahun 58 Hijriah. Terus yang keempat, ayat Al-Quran dalam skrip Kufi pada tahun 80 Hijriah ditemukan di dekat Mekah. Contoh tersebut memberi penegasan bahwa walaupun pada abad pertama Hijriah, skrip Kufi telah mendapat tempat di seluruh negara Muslim,
seperti Mesir, Hijaz, Syria, Irak, dan seterusnya. Nah, inskripsi ini bertentangan dengan Grendler yang menyatakan bahwa semua mushaf kufi muncul pada abad kedua dan ketiga Hijriyah. Dilanjut pada bab yang ke-10, yaitu membahas tentang tulisan dan ejaan bahasa Arab dalam Al-Quran. Kekeliruan yang menahun dan semakin banyak permasalahan yang dihadapi negara-negara yang baru muncul mengakibatkan terjadinya perubahan secara dramatis dalam ketentuan ejaan. Nah, adanya mempertahankan keganjilan dari pengalaman masa lalu, sedang ejaan lainnya akan jadi barang aneh atau kuno. Di Madinah, Nabi Muhammad mempunyai penulis yang banyak berasal dari beberapa suku dan tempat yang sudah terbiasa dengan dialek dan ejaan yang berbeda-beda menurut adat masing-masing. Contohnya, Yahya berkata bahwa dia melihat surat yang dibacakan oleh Nabi Muhammad kepada Khalid bin Sa'id yang memuat beberapa kejanggalan. Kana, tulisnya kawana, dan hatta, diejanya hatta, tanya panjang. Nah, beberapa sahabat yang menulis naskah milik pribadi banyak yang memasukkan ejaan janggal yang kemungkinan disebabkan oleh perbedaan wilayah dan masalah ejaan. Contohnya yang pertama itu Abdul Fattah As-Shalabi menemukan manuskrip Al-Quran klasik yang penulisnya menggunakan dua ejaan yang berbeda pada kata ala. Yang kedua, dalam koleksi perpustakaan Roza, Rampur, India, ada sebuah mushaf yang ditulis dalam skrip Kufi yang dinisbatkan kepunyaan Ali bin Abi Thalib. Terus, Rosem Khot Al-Quran dalam mushaf Utsmani ini tidak memuat tanda titik untuk membedakan karakter seperti ba, ta, sa, dan seterusnya. Dan juga tidak ada baris diakritikal bawah, atas, seperti fathah, dhamma, dan kasroh. Nah, tanda diakritikal ini dibuat oleh Abu Asad Ad-Du'ali yang menciptakan 4 tanda diakritikal yang akan diletakkan pada ujung tiap huruf tiap kata, yaitu fathah, dhamma, dan kasroh, sukun. Dia menerima perintah untuk melaksanakan sistem tanda titik ke dalam naskah mushaf yang kemungkinan dapat terselesaikan pada tahun 50 Hijriah. Kemudian, kerangka ini diturunkan dari Ad-Du'ali ke generasinya, yaitu ke Yahya bin Ya'mar, Nasr bin Ashrim, Maiman al-Aqron, sampai ke Khalil bin Ahmad al-Frahidi, yang akhirnya mengubah corak ini dengan menggunakan tanda titik merah berbentuk menyerupai karakter tertentu. Dilanjut pada buku yang kedua, yaitu buku Rekonstruksi Sejarah Al-Quran, Kreatif dan Amal. Di sini saya akan melanjut membahas tentang bab 8, yaitu karakteristik ortografi Utsmani. Ortografi baru atau scriptio defectiva yang digunakan dalam salinan-salinan Al-Quran memiliki makna yang penting untuk sejarah teks kitab suci, sekalipun sebagian besarnya hanya merupakan hal-hal yang bersifat teknis. Dari bentuk ortografi inilah simpulan-simpulan tentang bahasa Al-Quran dan munculnya ortografi baru atau scriptio plena. Dalam ortografi Arab, kata-kata pada umumnya muncul tidak dalam bentuk ketika ditempatkan dalam suatu konteks, melainkan dalam bentuk pausa. Tetapi dalam ortografi Al-Quran, bentuk konteks juga digunakan. Secara teknis, aksara primitif yang digunakan untuk menyalin Al-Quran ini disebut sebagai scriptio defectiva, dikontraskan dengan scriptio plena, yaitu aksara Arab yang kemudian telah mengalami proses penyempurnaan pada tahapan sejarah selanjutnya. Penggunaan jenis tulisan yang belum sempurna di dalam mushaf-mushaf Utsmani yang awal tampaknya juga turut berpartisipasi dalam melahirkan varian-varian bacaan di dalam tradisi teks tersebut. Nah, karena semakin banyaknya orang non-Arab memeluk Islam, terjadi berbagai kekeliruan dalam pembacaan teks Al-Quran yang disalin dengan scriptio defectiva di kalangan pemeluk baru Islam. Akhirnya,
penguasa politik Islam ini mengambil keputusan untuk melakukan penyempurnaan terhadap Rasul Al-Quran. Dan langkah aktual penyempurnaannya itu dilakukan pada masa Khalifah Muawiyah bin Abi Sufyan. Ketika itu, Gubernur Basrah meminta Abu Aswad Ad-Du'ali untuk menciptakan tanda-tanda baca dan membubuhkannya ke dalam mushaf. Ia kemudian memperkenalkan tanda-tanda vokal yang penting, yaitu titik di atas huruf untuk vokal fathah, titik di bawah huruf untuk vokal kasroh, titik di depan huruf untuk vokal dhamma, 2 titik untuk vokal rakab atau tanwin, dan untuk konsonan mati atau sukun. Menurut sebagian riwayat, tidak seluruh huruf dalam mushaf diberi tanda vokal, hanya pada huruf tertentu saja yang memungkinkan terjadinya kekeliruan bacaan. Nah, terus pada masa kekhalifahan Abbasiyah ini dikabarkan bahwa tanda-tanda vokal ini disempurnakan lagi oleh Khalil bin Ahmad. Penyempurnaan yang dilakukan oleh Khalil dengan membubuhkan huruf alif kecil di atas huruf untuk tanda vokal A, huruf iya kecil di bawah untuk vokal I, huruf V kecil di depan huruf untuk vokal U, dan menggandakan tanda-tanda vokal untuk melambangkan vokal tanding dan membubuhkan kepada huruf H di atas huruf untuk tanda sukun. Nah, dari tanda-tanda vokal yang diintroduksi oleh Khalil, kemudian dilakukan penyempurnaan pada masa pemerintahan Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Umayyah. Gubernur Irak menugaskan Nasr bin Ashrim dan Yahya bin Ya'mur dalam mengupayakan perbedaan konsonan-konsonan bersumber sama dalam bahasa Arab. Contohnya huruf H dan Kho. Tahap final penyempurnaan ragam tulis ini diperkirakan selesai pada penghubung abad ketiga Hijriyah. Banyak gagasan-gagasan yang menekankan keilahian dan karakter mengikat Rasul Utsmani ini ditentang para penganjur pengintroduksian Scriptio Plena dalam penulisan Al-Quran. Bagi mereka, Rasul Utsmani itu sama sekali tidak bersifat tauqifi, tapi hanya merupakan suatu cara penulisan yang disetujui Utsman dan diterima oleh kaum muslim. Bahkan di kalangan sarjana dengan alasan bahwa penggunaan tulisan tersebut akan membuka peluang terjadinya perubahan dan penyimpangan di kalangan awam. Upaya penekanan karakter ilahiyah Rasul Utsmani ini atau penetapannya sebagai tauqifi jelas merupakan upaya sakralisasi produk budaya manusia. Jadi, meskipun dengan penuh kontroversi Scriptio Plena yang mencapai bentuk finalnya pada penghujung abad ketiga Hijriyah, akhirnya digunakan hampir seluruhnya dalam penyalinan Textus Receptus. Mungkin cukup sekian pembahasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kata yang salah atau kata-kata yang kurang berkenan. Mohon dimaafkan. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.